Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rahmi Nur Azizah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu materi dalam mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 11 di semester ganjil, yaitu ada materi matriks. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas materi matriks, perlu diketahui bahwa ada beberapa materi prasyarat. Yang pertama yaitu teman-teman harus sudah paham mengenai operasi dasar matematika, diantaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian juga memahami sifat operasi komutatif dan asosiatif, serta pernah mempelajari persamaan linier. Jika teman-teman sudah memenuhi materi prasyarat ini, diharapkan untuk mempelajari matriks juga akan lebih mudah. Nah, langsung saja, apa sih itu matriks? Matriks adalah sekumpulan bilangan atau variabel yang disusun berdasarkan baris dan kolom sehingga membentuk jajaran atau array persegi. Nah, persegi atau persegi panjang. Langsung saja kita lihat contohnya. Di sini kita punya beberapa angka. Susunan angka ada min 2, kemudian 1, kemudian 0, 7, 0, min 3, 1, 1, 8. Nah, kalau kita hitung, ini jumlah bilangannya ada 9 ya, teman-teman. Untuk membentuk bilangan ini menjadi suatu matriks, tadi kan sudah dijelaskan bahwa matriks itu adalah kumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Oleh karena itu, kita harus menyusun ke-9 bilangan ini menjadi berada di dalam posisi tertentu yang memenuhi syarat baris dan kolom. Nah, misalnya kita ambil 3 angka dulu nih. 3 angka kita buat berjejer. Di sini kita min 2 kita letakkan di sebelah sini, kemudian selanjutnya ada 1 kita letakkan di sebelah sini, di pinggir min 2, di sebelah kanan min 2. Kemudian 0 juga sama kita letakkan berjejer di sebelah kanan 1. Nah, 3 angka ini sudah kita buat secara horizontal atau bisa kita sebut dengan baris. Boleh kita eliminasi ya 3 angka ini. Jadi kita punya sisa 3 angka. Kita punya sisa 6 angka. Ada 7, 0, min 3, 1, 1, dan 8. Pertanyaannya, bagaimana kita membentuk angka-angka ini menjadi persegi atau persegi panjang? Nah, apakah mau memanjang lagi atau harus ke bawah? Kan bisa aja ke bawah juga ya, karena membentuk persegi panjang itu. Jadi kita bisa letakkan angka 7-nya itu di bawah min 2, kemudian angka 0-nya di bawah 1, dan angka min 3-nya di bawah 0 yang pertama tadi. Oke, 3 angka kedua atau 6 angka pertama sudah kita masukkan, sudah kita urutkan dalam bentuk baris dan kolom. Selanjutnya kita punya sisa 3 angka. Posisi apa yang harus posisi di mana yang harus diletakkan untuk angka 1, 1, dan 8? Jika kita letakkan di sebelah kanan, ini tentunya tidak sesuai ya, teman-teman, karena tidak akan membentuk persegi panjang, akan ada sisa 1 angka. Oleh karena itu, 3 angka ini alangkah lebih baiknya kita simpan di bawah atau diangkat di bawahnya. 1 kita simpan di bawah 7, kemudian 1 yang kedua ini kita simpan di bawah 0, dan angka 8 kita simpan di bawah min 3. Jika teman-teman sudah membentuk ke-9 angka atau 9 bilangan tadi menjadi bentuk seperti urutan seperti ini dengan urutan yang juga sesuai dengan urutan awal atau tidak diacak, maka teman-teman sudah bisa membentuk suatu matriks. Jadi matriks itu syaratnya ada baris dan ada juga kolom. Dan ciri khas dari matriks adalah menggunakan kurung siku. Jangan lupa untuk selalu memberikan kurung siku di antara
angka-angka matriks. Kemudian angka-angka yang diselipkan atau yang dimasukkan di dalam kurung siku juga tidak boleh, misalnya di sini ada per ya, di antara min 2 dan 7 itu ada per 7 gitu, atau ada garis lurus. Tidak, tapi dibuat saja langsung urutan angka seperti ini. Selanjutnya, nah, kita bahas mengenai unsur. Ada yang menyebutnya unsur atau elemen atau anggota. Ini adalah salah satu istilah dalam matriks, yaitu mengenai angka-angka yang berada di dalam matriks. Jadi, unsur di dalam matriks ini, dalam matriks soal ini ada 9, yaitu ada min 2, 1, 0, 7, 0, min 3, 1, 1, dan 8. Ini keseluruhannya adalah elemen, ataupun disebut juga anggota, ataupun disebut juga unsur. Itu. Kemudian selanjutnya, setelah kita paham mengenai unsur, kita bisa menentukan nih, apa itu baris dan kolom. Harus teman-teman ingat bahwa baris adalah bagian yang memanjang atau horizontal. Oleh karena itu, dalam soal ini, baris nya itu adalah min 2, 1, 0. Min 2, 1, dan 0 berada di dalam satu baris. Sehingga kita sebut saja sebagai baris ke-1 karena posisinya berada di paling atas. Kemudian yang kedua, ada 7, 0, dan min 3. Ini adalah baris kedua. Dan baris kedua karena berada di bawah baris ke-1, dan tentunya di bawah baris kedua ada baris ketiga. Dengan unsur atau anggota dari baris ketiga itu ada 1, 1, dan 8. Jadi kesimpulannya adalah baris adalah anggota atau elemen matriks yang letaknya mendatar atau horizontal. Selain ada baris, kita kenal juga ada kolom. Nah, kolom itu adalah bagian yang vertikal atau memanjang atau menurun. Di sini kolom pertama ditentukan yaitu kolom dari posisi kiri. Sehingga kolom pertama atau kolom ke-1 ini adalah anggotanya terdiri dari min 2, 7, dan 1. Kemudian di sebelah kanannya ada kolom kedua dengan anggotanya 1, 0, dan 1. Dan kolom ketiga juga berada di sebelah kanan kolom kedua dengan anggota 0, min 3, dan 8. Nah, setelah kita mengetahui baris dan kolom, kita bisa menentukan koordinat dari setiap unsur. Karena setiap unsur di dalam matriks itu memiliki keunikannya. Uniknya itu adalah memiliki baris dan kolom yang berbeda. Tidak mungkin memiliki baris dan kolom yang sama. Contohnya ini. Contohnya angka 1 yang di sini itu memiliki terletak di dalam baris ke-1 dan kolom kedua. Meskipun ada 3 buah angka 1, tetapi angka 1 di sini dengan di sini itu akan berbeda. Di sini itu baris angka ke-1-nya berada di baris ke-1 kolom kedua, sedangkan di sini angka 1-nya itu berada di baris ketiga kolom ke-1. Pun begitu dengan angka 0. 0 itu 0 yang awal ini, yang pertama ada di baris ke-1 dan kolom ketiga, sedangkan 0 yang kedua berada di baris kedua dan kolom kedua. Perlu diingat bahwa urutan penyebutannya selalu dari baris ke kolom. Jadi disebutkan misalnya min 3. Di mana letak min 3? Min 3 berada di baris kedua kolom ketiga. Dan seperti itu. Selanjutnya, dalam menyebutkan keseluruhan matriks, kita sering menotasikan atau matriks itu dinotasikan dengan huruf kapital besar. Di sini contohnya matriks yang min 2, 1, 0, 7, 0, min 3, 1, 1, 8 itu dinotasikan dengan A, huruf kapital besar, yaitu A besar, A tebal maksud saya,
kapital dengan tebal dan jika ditulis tangan biasanya ditulis dengan huruf kapital yang diapit di dalam kurung siku. Nah, cara penyebutan matriks itu yaitu kita sebutkan dengan ordonya. Misalnya di sini ordo itu adalah jumlah baris dan kolom. Nah, fungsi penentuan baris dan kolom itu untuk menentukan ordonya. Di sini kita lihat ada jumlah barisnya ada 3, 1, 2, 3, dan jumlah kolomnya juga ada 3, ada 1, 2, dan 3. Dari sini kita bisa simpulkan bahwasannya matriks ini atau matriks A ini memiliki ordo dari matriks A adalah 3 kali 3, yaitu 3 baris dan 3 kolom. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis matriks. Sebenarnya jenis-jenis matriks itu ada banyak, namun mungkin di sini kita akan membahas 9 jenis matriks. Dan meskipun terhitung banyak, tetapi akan mudah diingat. Teman-teman hanya perlu untuk mengetahui syarat dan keunikan dari jenis matriksnya. Misalnya di sini mudah saja matriks kolom. Tadi kan kolom itu di vertikal ya. Nah, matriks kolom itu adalah artinya yang hanya terdiri dari satu kolom, atau matriks yang memiliki ordonya itu M kali 1, di mana M adalah bilangan real, bilangan bulat. Misalnya 3 kali 1 berarti M itu kan banyaknya. Jadi matriks kolom adalah matriks yang memiliki ordo M kali 1, artinya memiliki banyak baris dan hanya memiliki satu kolom. Di sini contohnya matriks A itu adalah matriks dengan ordo 4 kali 1 dengan anggota 2, 1, 4, 3. Di sini dapat kita lihat bahwa hanya terdapat satu kolom dengan 4 baris. Sedangkan matriks baris adalah matriks kebalikan dari matriks kolom atau matriks yang memiliki ordo 1 kali n, di mana n adalah bilangan bulat. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk matriks B atau matriks baris hanya terdapat satu baris dan banyak kolom. Satu baris dan banyak kolom, satu kolom, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima. Oleh karena itu ordo dari matriks B adalah 1 dikali 5. Selanjutnya matriks 0. Ini juga sangat mudah untuk diingat karena matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya adalah 0 atau dinotasikan dengan OM kali N. Di sini contohnya ada matriks C dengan ordonya itu 3 kali 2 atau 3 baris dengan 2 kolom. Oleh karena itu dengan nilai anggota semuanya bernilai 0. Semua anggotanya itu adalah 0. Kemudian selanjutnya adalah matriks diagonal. Matriks diagonal itu adalah matriks yang semua unsurnya adalah 0, tetapi bagian diagonalnya atau bagian yang tengah menyerongnya itu adalah matriks yang tidak bernilai, angka yang tidak bernilai 0. Oleh karena itu matriks jenis ini haruslah berbentuk matriks persegi, karena hanya matriks persegilah yang memiliki diagonal. Diagonal itu kan syaratnya antara panjang dan lebarnya itu sama. Di sini ada matriks D dengan anggota di bagian diagonalnya ada 1, min 2, dan 3, sedangkan anggota lainnya itu 0. Selanjutnya ada matriks persegi. Ini juga sangat mudah karena matriks ini adalah matriks yang memiliki jumlah baris yang sama dengan kolomnya atau berordo M kali M. Dimana kan biasanya matriks itu ordonya M kali N. Ini karena antara baris dan kolomnya sama, maka ordonya itu akan sama dengan ordo dari matriks persegi akan sama dengan M kali M. Di sini ada matriks E dengan ordo 2 kali 2, bentuknya persegi. Barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2 dengan anggota 5, min 1, 2, dan min 3. Selanjutnya ada matriks identitas. Nah,
Matriks identitas adalah matriks diagonal yang elemen diagonal utamanya adalah 1. Jika tadi di matriks sebelumnya atau di matriks diagonal itu angka di bagian diagonalnya selain angka 0 dan 1, sedangkan di matriks identitas angka pada diagonalnya itu haruslah 1. Kita lihat di sini, matriks identitas dinotasikan. Di sini kita lihat bahwa matriks F itu adalah matriks berordo 4x4 dengan diagonal utamanya itu semua nilainya adalah 1, dan selain diagonal utama nilainya itu adalah 0. Dan yang terakhir yang kita bahas di sini, sebelumnya ada matriks skalar. Matriks skalar ini bedanya dengan matriks diagonal adalah diagonal utamanya itu bukan angka 0 dan 1. Contohnya di sini kan matriks G itu angka di diagonalnya 8 dan angka lainnya adalah 0. Dan selanjutnya ada matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi yang elemen di atas atau di bawah diagonal utamanya adalah 0. Di sini yang di bawah diagonalnya 0, bisa saja nanti 0-nya itu berada di atas, di posisi ini. Sehingga bagian ini misalnya tidak 0, tapi tetap disebut matriks segitiga karena membentuk segitiga di bagian di angka-angka 0-nya. Dan yang terakhir yang kita bahas kali ini adalah matriks transpose. Matriks transpose adalah matriks berordo M kali N yang ditulis menjadi N kali M, dinotasikan dengan pangkat T. Di sini kita punya matriks X, ordonya itu berarti kan 3 kali 2 karena 3 baris dan 2 kolom. Kita transposkan atau kita ubah menjadi 2 kali 3 atau 2 baris dan 1 kolom. Cara pengurutannya pun haruslah diperhatikan. Di sini yang menjadi baris kita ubah menjadi kolom, atau di sini kan baris pertama 2 min 2, maka menjadi kolom pertama 2 min 2. Baris kedua, baris pertama harus menjadi kolom pertama, kemudian baris kedua 1 dan 5 kita ubah menjadi kolom kedua. Baris kedua kita ubah menjadi kolom kedua 1 dan 5, dan baris ketiga 3 dan 6 kita ubah menjadi kolom ketiga. Itulah jenis-jenis matriks. Mungkin sekian untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.